Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melangsungkan perkuliahan virtual pada siang hari ini. Salam serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Profesor Lufri MS sebagai dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran biologi. Baiklah, kami dari kelompok 5 izinkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Febi Anggraini, Regina Faradika, ada Nadiatul Khairiyah, Zumaida Aulia, dan Danisken Jania Sakerebo. Yang pertama, jenis-jenis strategi pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Regina. Kepada Regina dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada peserta didiknya, agar peserta didiknya tersebut dapat memahami pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori ini cenderung menekankan penyampaian informasi yang berasal dari buku teks, referensi, atau pengalaman pribadi. Kemudian tahapan pembelajaran dalam strategi pembelajaran ini yaitu, pertama, pada tahap pendahuluan, pendidik menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas serta tujuannya yang akan dicapai. Kemudian pada tahap penyajian materi, pendidik menyampaikan materi pembelajaran dengan ceramah dan tanya jawab, yang dilanjutkan dengan demonstrasi untuk memperjelas materi yang disajikan dan diakhiri dengan penyampaian latihan. Kemudian tahap penutup, pendidik melaksanakan evaluasi berupa tes atau kegiatan tindak lanjut seperti penugasan dalam rangka perbaikan dan pemantapan suatu materi itu. Next. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran inquiry, yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis yang mencari dan menemukan sendiri jawaban dari masalah yang dipertanyakan. Ini menurut Sanjaya pada tahun 2006. Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan dengan strategi pembelajaran heuristik. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran ini yaitu pertama orientasi, kemudian merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Terima kasih kepada Regina. Selanjutnya, strategi pembelajaran berbasis masalah yang akan dijelaskan oleh Ken. Kepada Ken dipersilakan. Baiklah, saya adalah materi selanjutnya. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau disingkat dengan SPBM. Nah, SPBM ini diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah atau problem secara ilmiah. Nah, problem tersebut bisa diambil dari buku teks atau dari sumber-sumber lainnya. Nah, yang keempat yaitu strategi kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dalam implementasinya mengarahkan para peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dan kelompok.
Kerjasama yang dilakukan tersebut dalam rangka untuk menguasai materi yang pada awalnya disajikan oleh pendidik. Yang kelima, ada strategi pembelajaran efektif atau sikap. Nah, strategi pembelajaran efektif ini adalah rangkaian kegiatan atau proses pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap yang positif pada peserta didik. Nah, strategi pembelajaran efektif pada umumnya menghadapkan peserta didik pada situasi yang mengandung konflik atau pada suatu masalah. Next. Nah, selanjutnya ada strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual ini merupakan proses pembelajaran yang menekankan keaktifan dan keterlibatan siswa untuk mencari dan menemukan materi yang harus dikuasai dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Selanjutnya ada strategi pembelajaran aktif. Yaitu yang pertama ada sort atau sortir kartu. Yang kedua ada the power of two atau kekuatan dua kepala. Yang ketiga ada team quiz atau kuis kelompok. Yang keempat ada zigzag. Yang kelima ada everyone is a teacher here atau semua bisa jadi pendidik. Yang keenam ada senam pendidik. Yang ketujuh ada information search atau mencari informasi. Ya, dan yang kedelapan ada peer lenses atau belajar dari teman. Selanjutnya adalah ada strategi pembelajaran kuantum. Strategi pembelajaran kuantum itu merupakan sebuah program percepatan pembelajaran yang ditawarkan Learning Forum, yaitu sebuah perusahaan pendidik internasional yang menekankan perkembangan keterampilan akademis dan keterampilan pribadi. Lanjut yang kedua ada macam-macam teori belajar. Nah, macam-macam teori belajar itu yang pertama adalah teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Teori ini memiliki aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru. Next. Terima kasih kepada Ken. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadiatul. Kepada Nadiatul, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu yang kedua, teori belajar kognitivisme. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, Borner, dan Gagne. Teori belajar kognitif berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Ausubel menekankan pada aspek pengelolaan organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap pelajar, sedangkan Brunner menekankan pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban
atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan. Yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Teori ini melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Bagaimana manusia mampu melakukan hal-hal yang positif seperti potensi yang terdapat di dalam dirinya. Aliran humanisme memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Kemampuan positif tersebut erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif. Next. Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia, di mana memanusiakan manusia di sini berarti mencapai tujuan untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Yang keempat yaitu teori belajar konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Seperti mengemukakan gagasan dengan bahasa sendiri, berpikir lebih kreatif, imajinatif, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dalam teori ini, siswa yang harus mendapatkan penekanan, siswa harus aktif dalam mengembangkan pengetahuan, serta dibiasakan untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Dan selanjutnya yaitu materi tentang PCK TPACK. TPACK adalah salah satu framework yang mengintegrasikan antara pengetahuan teknologi, technological knowledge, pengetahuan pedagogi knowledge, dan pengetahuan konten knowledge dalam sebuah konteks pembelajaran. Technological pedagogi content knowledge atau dikenal dengan TPACK adalah pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta pelatihan dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi, sehingga diketahui hubungan antara variabel-variabel tersebut di atas. Maka dapat mengetahui faktor apa yang paling signifikan mempengaruhi guru dalam proses belajar mengajar, guna proses perencanaan ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas guru yang profesional dan berbasis TIK. Terima kasih kepada Nadiatul. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Jumaida Aulia. Kepada Jumaida dipersilakan. Baik, saya akan mencoba melanjutkan penjelasan, yaitu materi selanjutnya adalah TPACK. TPACK awalnya dikembangkan oleh Schulmans pada tahun 1987 yang mendeskripsikan tentang PCK, Pedagogical and Content Knowledge. Pada TPACK, titik beratnya adalah bagaimana pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan konten dapat disatukan dalam sebuah pembelajaran yang nantinya menjadikan pembelajaran efektif dan berhasil dalam sebuah konteks pembelajaran. Pada technological knowledge, pada pengetahuan teknologi, adalah bagaimana menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Pada pengetahuan pedagogi, merupakan bagaimana cara guru mengajarkan materi pembelajaran, penggunaan metode, dan model yang tepat dan kreatif dapat menjadi proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang selanjutnya itu pengetahuan konten adalah apa yang akan dipelajari atau substansi materi apa saja yang akan dipelajari. TPACK dianggap sebagai kerangka kerja berpotensi yang dapat memberikan arah baru bagi guru dalam memecahkan masalah terkait dengan mengintegrasikan TIK ke dalam kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Berikut ada beberapa variabel yang mempengaruhi TPACK, yaitu yang pertama, technological knowledge adalah pengetahuan tentang bagaimana mengoperasikan komputer dan perangkat lunak yang relevan.
Yang kedua yaitu pedagogical knowledge, adalah kemampuan dalam pengolahan pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, content knowledge, adalah materi subjek pengetahuan seperti pengetahuan tentang bahasa, matematika, ilmu alam, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada technological content knowledge, adalah pengetahuan tentang bagaimana konten dapat diteliti atau diwakili oleh teknologi. Yang kelima adalah pedagogical content knowledge, adalah pengetahuan tentang bagaimana cara untuk mewakili dan merumuskan subjek yang membuatnya dipahami oleh orang lain. Yang terakhir ada technological pedagogical knowledge, adalah pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat memfasilitasi pendekatan pedagogik seperti menggunakan diskusi, seperti forum untuk mendukung konstruksi sosial pengetahuan. Baik, terima kasih kepada Jumaida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara penyajian pembelajaran kepada peserta didik bertujuan agar pembelajaran dapat dicapai peserta didik secara efektif dan efisien. Ada beberapa metode penyajian pembelajaran yakni yang pertama, metode ceramah. Penyampaian pembelajaran secara lisan dari pendidik kepada peserta didik. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah dari pendidik ke peserta didik atau sebaliknya dari peserta didik ke pendidik. Yang ketiga, metode diskusi. Cara penyampaian bahan pelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, metode pemberian tugas. Memberikan tugas-tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok atau secara perorangan. Yang kelima, metode simulasi. Dapat dilakukan dengan pembelajaran berkelompok dan benda atau kegiatan yang ditampilkan bersifat pura-pura. Yang keenam, metode demonstrasi. Metode mengajar yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya. Yang ketujuh, metode eksperimen. Pembahasan materinya melalui percobaan atau mencobakan sesuatu serta mengamati secara proses. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.